innama takunu ma'al wahdah min ghairihi. Khalwat itu artinya sendirian, nggak ada yang lain, hanya bersama Allah saja. Innama tajiduhu ba'da bughdi ghairihi. Khalwat itu terjadi, kamu baru akan merasa sendirian di dunia ini ketika engkau sudah membenci selain Allah. Artinya tidak ada yang dicintainya, baru merasa sendirian. Kalau masih banyak yang dicintai, ya belum sendirian namanya. Masuk akal enggak? Iya kan gitu. Mata tasfu, ya, kapan engkau jernih? Maksudnya hatinya jernih. Hatta tarasafa wa ahlahu, baru engkau melihat kejernihan dan baru engkau bisa melihat orang-orang yang hatinya jernih. Kalau hatimu belum jernih, ya kamu tidak akan pernah melihat kejernihan dan gak bakal ketemu dengan orang-orang yang hatinya jernih. Mata tasduqu hatta taras sidqa wa ahlahu. Demikian juga ketika engkau sudah bisa jujur, baru engkau bisa melihat kejujuran dan baru bisa bertemu dengan orang-orang yang jujur. Kalau kamunya pembohong, teman-teman kamu pembohong semua. Nah, ketika kamu itu masih pembohong, jangan berharap ada orang berbuat jujur kepada kamu. Jangan menuntut orang jujur kepada kamu, kamunya nggak jujur. Begitulah kira-kira kalau kita tafsirkan. Mata tukhlisu hatta tara babal haqqi azza wa jalla wa ahlahu. Ketika kamu sudah bisa ikhlas, baru kamu akan bisa melihat pintu Tuhan wa ahlahu dan orang-orang yang sudah loyal kepada Tuhan. Idza haqqaqta halaka, kalau kondisimu sudah betul-betul benar, ra'aita rijalal haqqi, baru engkau ketemu dengan melihat orang-orang yang benar. Idza ra'aita babal mulki ra'aita khuddamahu. Kalau engkau melihat pintu sang raja, engkau akan melihat pembantu-pembantunya, melihat pengawal-pengawalnya. Wuqufan hunaka, di sana berjejer berdiri. Babal mulki, di depan pintu kerajaan itu. Ma dustahu ma la mahtahu. Apa yang engkau silipkan tidak dapat kamu perhatikan. Kaifa tara ghilmanahu, bagaimana engkau bisa melihat penggawa-penggawanya? La kalama, tidak ada pembicaraan. Hatta tarallaha, sampai engkau bisa melihat Allah. Hina idzin taral ghilman, baru ketika itu bisa melihat penggawa-penggawanya, prajurit-prajuritnya. La kalama, tidak ada pembicaraan. Hatta Allah azza wa jalla, ya, fahina idzin, maka ketika itulah tara sidqan, akan melihat, engkau akan melihat satu kebenaran. Wa qad ra'aita hunaka sidqa, di sana engkau melihat kebenaran. Ya, yuhammiluka wa yuqaddimuka, yang akan menuntun kamu dan yang akan membawa kamu. Wa yuqiduka, dan akan membangunkan kamu. Wal kidbu, sedangkan kebohongan, yarudduka wa yunawwimuka, kebohongan yang akan memulangkan kamu, yang akan menidurkan kamu, maksudnya melalaikan kamu.
kun ma'as-sadiqina, jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Artinya bergaulah bersama orang-orang yang jujur. Hatta tu'amala bima'umilu bihi, sampai kamu diperlakukan sama dengan orang-orang yang jujur, bagaimana mereka diperlakukan. Usduq fi aqwalika, jujurlah di dalam perbuatan, di dalam perkataan-perkataanmu. Wa af'alika, dan perbuatan-perbuatanmu. Wasbir fi jami' ahwalika, dan bersabarlah dalam segala kondisi. Semuanya selalu bersabar. Jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat. Ikhlas berkata, ikhlas berbuat. Perbuatan juga ada bohongnya, ada jujurnya. Jadi bohong dan jujur bukan perkataan, perbuatan juga sama, ada jujurnya, ada bohongnya. As-sidqu huwa tauhid wal ikhlas wat tawakkul. Kejujuran itu sebenarnya adalah ketauhidan, keikhlasan, dan ketawakalan. Jujur itu jujur tauhid, jujur ikhlas, jujur tawakal. Bukan hanya ngomongnya saja. Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Jujur itu komposisinya adalah tauhid, ikhlas, dan tawakal. Haqiqatut tawakkuli qat'ul asbabi wal arbab. Hakikat tawakal itu adalah memutus mata rantai, baik itu hukum kausalita ataupun arbab atau tuhan-tuhan, penyandang-penyandang dana, orang-orang majikan-majikan. Jadi memutuskan mata rantai kausalita dan dunungan majikan. Artinya tidak mengandalkan siapapun, tidak terikat dengan alasan apapun, dan tidak tergantung kepada bantuan siapapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qatlul asbab wal arbab. Arab itu rabbun ya, namanya arbabun, majikan-majikan yang nolong kamu, yang makan kamu, yang menyayangi kamu, dan sebagainya. Artinya menghilangkan ketergantungan dengan hukum kausalita, sebab musabab. Kalau Allah itu musabbibul asbab. Begini, orang kadang-kadang ketika minta sama Allah, pikiran kita mengingat Allah dengan hukum kausalita. Ya kalau pengen kaya ya serajin, harus rajin bekerja. Kalau pengen pintar ya harus rajin belajar. Kalau pengen sembuh harus berobat. Tidak mungkin sembuh kalau tidak berobat. Begitu pikirannya itu. Tidak mungkin kaya kalau tidak bekerja. Tidak mungkin pintar kalau tidak belajar. Tidak mungkin gelas ini ada isinya kalau tidak ada yang ngisi. Tidak mungkin korek saya hilang kalau tidak ada yang ambil. Tidak mungkin asbak ini bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Jadi artinya hubungan kausalita itu sebab musabab. Nah Allah itu kan prima causa, musabbibul asbab. Lalu kenapa Allah dipaksakan harus melalui proses ini? Nggak ada proses bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah pikiran-pikiran semacam ini nih, ketika kita menghadapi Tuhan, pikiran kita seperti menghadapi makhluk juga. Ya, harus begini. Nantinya bagaimana caranya? Allah jangan cara bagaimana caranya, nggak sering urusan.
Minta kaya bilang aja, ya Allah saya minta kaya. Bagaimana cara yang terserah engkau lah. Tidak terikat Allah dengan cara apapun. Nah ini namanya qatul asbab wal arbab, ini penting sekali. Artinya tidak ada seorang pun yang kamu andalkan yang akan menolong kamu ini. Selama ini jangan bohong, ketika kamu kesulitan, banyak utang, yang terpikir dalam otakmu adalah barangkali saja paman saya yang kaya bisa nomboki utang saya. Ya kan begitu. Ketika kamu punya kasus, kamu mencari teman yang jadi polisi, mencari pertolongan sesama manusia. Kan begitu persoalannya. Nah kalau sudah gagal semua, baru minta tolongin sama Allah. Kemana perginya? Sunan Gunung Jati. Baru puasa di sana. Seperti itu. Ya itu ya itu juga syukurlah, yang ada masalah. Ya. Lalu wal khuruj min haulika wa quwwatika, dan engkau harus menghilangkan perasaanmu punya kekuasaan, punya kebisaan, punya kekuatan, punya kebisaan, punya daya upaya. Aku mampu. Hilangkan semua rasa kemampuanmu, keahlianmu, kepintaranmu itu. Katakan la haula wala quwata. Aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini juga lebih sulit lagi. Ya, sekarang kamu yakin bisa ngangkat gelas kan? Nah, itu persoalan. Kamu bisa pulang ke Garawangi kan? Bawa motor kan? Yakin nyampe kan? Ya iya. Nah, perasaan punya kemampuan ini kadarnya semakin Anda punya kelebihan semakin tinggi. Semakin kamu kaya semakin sombong. Semakin pintar semakin sombong. Semakin cantik semakin sombong. Nah biasanya orang-orang yang melarat bantat, yang kere domplek, ya, orang yang papa, yang tidak punya apa-apa, itu pun tidak pasti mereka itu la haula wala quwata tuh, merasa tidak punya apa-apa. Buktinya tukang beca aja sombong ya. Iya, apanya bisa pencak. Ada yang disombongkan tuh. Nah itu, jadi kalau doamu pengen mustajabah, menghadaplah kepada Allah, hilangkan itu rasa sombongmu itu, punya kemampuan ini, bisa ini, punya ini, ngapain? Nah itu, ini perjuangan batin ya, mengolah hati tidak semudah itu. Mengolah ikan mah gampang, buangin tainya, buangin sisiknya, ya bersihkan hati itu nggak jelas. Dikiranya sudah bersih, padahal masih banyak kotoran kok. Dikiranya sudah nyampe, padahal masih jauh kok. Ya, salah perangsa. Haji Syihab, akhirnya salah perangsa. Nombi sembahyang bisa ngerasa jadi waliullah. Baru sholat 5 waktu saya sudah merasa sebagai waliullah kiranya. Itulah. Ini penyakit semacam itu juga perlu diolah terus ya. Artinya jangan lengah lah. Ya min haitsu qalbika wa sirrika. Hilangkan itu semuanya, rasa mampu ini, punya ini, mampu itu, punya itu, ya. Min haitsu qalbika wa sirrika, dari hatimu dan dari sirmu. Jangan ada yang melekat di situ. In aradta al-ittisal bihi, kalau engkau ingin bersambung dengan Allah, fakta kulla mausulin ghairahu, putuskan segala hubunganmu dengan siapapun. Kalau engkau ingin tersambung dengan Allah, putuslah persambunganmu dengan apapun. Ya.
Kalau engkau ingin dicintai Allah, putuskan cintamu terhadap siapapun. Allah hanya minta mono loyalitas. Allah nggak mau dimadu kok. Tidak dicandung. Ya, mong selalu diwayu kok. Didoyan. Ya. Wa a'rid anka wa anhum. Balik badan semua dari dirimu dan dari mereka semua itu. Paling muka itu balik badan. A'rid anil muhdatsi hatta tasila ilal muhditsi. Ya, balik badan dari segala makhluk, segala yang dicipta, supaya kamu sampai kepada yang mencipta. Al-muhdits itu Tuhan yang mencipta. Al-muhdats itu makhluk yang dicipta. Atau a'rid 'anil makhluk hatta tasila ilal khaliq. Madumta maka wa ma'ahum, selagi engkau masih bersama dirimu, nafsumu, bersama mereka, la taflah, nggak bakal berhasil, nggak kapakan. Qurbul haqqi azza wa jalla la yahtamilu az-zahma min kulli alfin minkum. Ya, dekat dengan Allah itu tidak mungkin akan terjadi az-zahmah, tidak akan berjubel, tidak akan bersesak-sesak. Hanya sendirian, nggak bisa bawa rombongannya, bawa pasukan 10 gotrok nih, ya sendirian, tidak akan berjejal-jejal. Ya, jangan seperti acara Muludan di Cirebon, ya sesak dumpal begitu. Dan min kulli alfin minkum, sejuta di antara kamu, ila inqita'in nafas, sampai habisnya nyawa. Jadi ya sendirian aja lah, ya tidak akan berjubel-jubel begitu. Orang kekasih yang datang sendirian masa ngajak pasukan, kecuali mau kawin ya. Itu rombongan pengantin itu. Wahidun yaqidu ma'akul. Ini juga titik komanya ini enggak karu-karuan ini ya. Dikasih titik juga belah, titik dari itu. Wahidun yaqilu, satu orang diantara kamu yang otaknya cerdas berpikir. Ma'akulu, apa yang saya katakan. Wa ya'malu bihi, dan mau melakukannya. Hanya satu orang. Wa baqikum, selebihnya yadkhuluna fi ghamaratin fi himarihi wa yatabarrakuna bihudurihim ma'ahu. Ya, yang lainnya ya hanya buat rame-rame aja. Wa yatabarrakuna bihudurihim ma'ahu, dan mereka pada minta berkahnya satu, yang lainnya mah. Artinya bahwa sama, orang benar tuh jumlahnya nggak banyak, sangat sedikit, isinya begitu. Wa qalilum min ibadiyas syakur, orang bersyukur itu sedikit, kebanyakannya nggak bersyukur. Yang banyak itu batu kali, batu berlian mah dikit kok. Apa saja yang harganya mahal itu selalu karena dibuatnya sedikit. Kalau dibuat banyak mahal nggak? Ya enggak. Makanya kalau pengen harganya mahal, jangan memproduksi banyak-banyak. Itu. Ini arju lakum al khaira fid dunya wal akhirah. Titik tutupnya. Itu kan jadi yang tidak perlu titik ada titik, yang titik nggak ada titik. Ya memang aslinya Arab tuh nggak ada titik, nggak ada koma. Tanda baca nggak ada, Syihab. Tanda tanya, tanda seru, tanda titik, koma, nggak ada bahasa Arab.
Terus saja baca kitab kuning. Ada tanda tanya? Nggak ada. Tanda seru? Titik nggak ada. Nyambung aja semuanya. Karena bahasa itu dari kalimatnya itu sudah bisa dipahami di situ titik. Ya, sekalipun tanpa titik, kita harus tahu itu kalimat isti'naf. Ya kan? Tanpa tanda tanya itu kalimat istifham. Jadi kalimat sendiri itu sudah menunjukkan tanda baca, gitu bahasa Arab itu. Oke, wa yamalubhi. Ini arju lakum al khaira fid dunya wal akhirah. Titik. Aku berharap engkau supaya dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aku doakan ya, aku harapkan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafirin. Hadisnya gitu. Faida nasiha sijnahu ja'ahul faraju. Kalau dia sudah melupakan penjaranya, baru dia dapat kemudahan, baru lega. Dunia ini penjaranya orang beriman, tetapi ketika orang beriman itu lupa penjara ini, ya baru terasa lega hatinya. Gitu. Al-mu'minuna fi sijnin, orang-orang beriman berada di dalam penjara. Wal arifuna fi syukrin, orang-orang yang arif billah itu dalam syukur. Orang beriman dalam penjara, orang arif dalam syukur. Fahum ghaibuna anis sijni, mereka telah hilang dari penjara, artinya tidak menyadarinya, tidak mengakuinya, tidak merasakannya dalam penjara. Ya lega. Sebabnya kamu sakit karena kamu merasa sakit. Kalau tidak merasa sakit, ya nggak sakit. Menghilangkan rasanya ini yang paling susah ini. Ya. Sebabnya kamu sakit karena kamu merasa sakit. Kalau kamu tidak merasa sakit, sakit enggak? Ya enggak. Kalau kamu merasa pintar, kamu pintar enggak? Ya enggak. Tetap aja bodoh. Itu mah. Jadi kena rasa itulah. Al-mu'minu fi sijnin wal 'arifuna fi syukrin hum ghaibuna an sijni qad saqahum rabbuhum syarab asy-syauqi ilaih. Allah telah memberi mereka minuman, telah memberikan minuman kerinduan kepada Allah. Mereka dikasih minuman oleh Allah, yaitu minuman rindu kepada Allah. Syarabul ans bihi, minuman kedamaian bersama Allah. Syarabut talabi lahu, ya, minuman pengharapan kepada Allah. Syarabul ghaflati, ya, anil khalqi, minuman lalai kepada makhluknya. Wal yaqzati bihi, dan sadar kepada Allah. Minuman tuh supaya kamu tertidur, saya kasih Valium, saya minumkan kamu. Tertidur enggak? Ya gitu, jadinya lupa. Nah, kasih minuman biar rindu, kasih minuman biar benci, kasih minuman biar lalai, kan gitu. Ibaratnya seperti itu gambarannya. Bagaimana cara berminumnya? Ya jangan memaksakan berbentuk air dong. Ini kan satu majas dalam bahasa misalnya macam itu. Saqahum hadil asyribah, mereka dikasih minuman-minuman yang bermacam-macam ini. Ya. Fatabannaju, sehingga mereka terbius. Al-bunj itu namanya bius. Tabannaju,
terbius, mati rasa kalau kitanya. Obat baal, ya kalau mau dioperasikan dibius dulu supaya nggak terasa. Anil khalqi, dari makhluk. Wafaqu bihi wa ma'hud, baru tersadar dengan Allah. Terbius, ya orang terbius itu tidak ngerasa sakit, lupa sedang dia ada di mana, ya kan gitu. Jadi terbius gitu, sehingga kita tidak menyadari lagi, mata kita tidak melihat makhluk lagi. Ya, terbius cinta, terbius rindu, ya. Disuntik, akhirnya dalam keadaan terbius itu mata dia melihat ada dokter bawa pisau, ya nggak tahu, nggak mikir, nggak tahu, ya nggak terasa lagi perutnya disobek-sobek, itu nggak tahu lagi, gitu. Nah, jadi terbius kita ini tidak lagi melihat makhluk, gitu. Bahwa kita tidak menyadari di tengah-tengah makhluk Allah ini, kita sadarnya hanya bersama Allah saja. Ghabu anisijni wal masjunin, hilanglah dari pikirannya tentang penjara dan para residivis yang ada di dalamnya, nggak tahulah, lupa. Qad ujjila lahum fid dunya naruhum, di dunia mereka itu nerakanya sudah didahulukan. Ujjila lahum naruhum, untuk mereka, iya, manusia ini neraka sudah dibuktikan sekarang di dunia ini. Wa jannatuhum, dan sorga juga sudah dibuktikan sekarang. Sorga dan neraka sudah dibuktikan sekarang, sudah ditakjilkan, didahulukan, diperlihatkan sekarang di dunia ini. Sebelum engkau masuk neraka, sekarang kamu sudah merasakan neraka itu. Sebelum engkau masuk surga, sekarang kamu sudah merasakan surga itu. Al-munaza'atu naruhum, ngelawan Allah, menolak segala ketentuan Allah, berkeluh kesah, jatuh pingsan, menyesali, kecewa dengan segala keputusan Allah, naruhum, itulah neraka mereka. Makanya nggak sedap, tidurnya nggak lelap, badannya nggak sehat, jantung berdebar-debar, air mata meleleh berlinang, ya pintu rusak semua, angsalnya dibanting sih, ya. Warida bil qada'i jannatuhum, tetapi ridha dengan keputusan Allah, sikap hati yang selalu menerima dengan senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah, alhamdulillah, itu sudah surga yang kau rasakan sekarang. Paham belum ngomongnya? Paham belum? Iya. Jadi siapa yang menerakai dirimu? Ya kamu sendiri, karena selalu menolak ketentuan Allah, selalu menolak. Ya semakin menolak semakin parah lagi. Ketika sang hakim, toh Anda dihukum 5 tahun, karena nggak terima, ambil sepatu dilempar bukannya hakimnya, ditambah 50 tahun hukumannya. Iya kan? Naik banding, tidak Tuan Hakim. Mau kasasi, tidak. PK enggak. Bantahan enggak. Saya siap menerima dengan segala senang hati. Gitu. Akhirnya Pak Hakim, tok bebas. Kan gitu. Ya iya. Membeli paham-paham sih mah. Ngelawan baik. Ngelawan. Ya itulah. Al-ghaflatu naruhum, kelalaian adalah neraka mereka. Wal yaqzatu jannatuhum, dan kesadaran adalah surga mereka. Al-qiyamatu fi haqqil awam al-muhasabah. Kiamat dalam persepsi orang umum itu muhasabah, tuntutan, pengadilan.
perhitungan. Jadi kalau kiamat nanti saya bakal dihisab, ya kan, akan dituntut orang awam. Wa fi haqqil khawas, tetapi menurut persepsi orang yang khawas, yang khusus, mu'atabah, sebatas teguran kok. Orang awam menganggapnya kiamat itu tuntutan, tapi orang khusus adalah teguran. Kaifa la yakununa kadzalika, bagaimana tidak seperti itu mereka? Waqad aqamul qiyamah ala anfusihim, bagaimana tidak demikian, mereka telah membuktikan kiamat dalam diri mereka sendiri. Telah mereka menciptakan kiamat pada diri mereka sendiri. Orang-orang khusus itu sudah membuat kiamat di dalam dirinya sendiri. Nah, kata dulu ngomong ya. Wahum fid dunya, padahal mereka masih di dunia. Orang-orang khusus itu orang-orang yang sudah masuk di dalam kiamat dalam diri mereka sendiri, sekalipun mereka masih di dalam dunia. Jadi semua apa yang mereka lakukan sudah diperhitungkan sendiri, disadarinya sendiri, tidak asal melakukan saja. Bakau qabla darbi, mereka sudah menangis dulu sebelum digebugin nanti di akhirat. Mereka sudah menangis dulu di dunia sebelum mereka dipentungi di akhirat. Iya, kamu sekarang enak tertawa terbahak-bahak setiap hari, dipentunginya nanti di akhirat. Mereka sudah nangis duluan sebelum dipentungi gitu. Inilah seperti itu. Fanafa'hum al-buka waqta hudurid darbi, sehingga tangisan mereka yang sekarang ini memberi manfaat kepada mereka sebelum datangnya waktu dipukuli mereka itu. Gitu. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa sebelum kiamat datang mereka sudah menciptakan kiamat di dalam diri mereka sendiri. Mereka sudah menangis ya di dunia ini sebelum mereka dipukuli nanti di hari kiamat nanti. Gitu. Gitu aja dah, jangan kebanyakan capek nantinya. Kebanyakan ilmu.